Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita dikaruniakan satu kehidupan yang baru, rahmat yang baru, penyertaan Tuhan yang senantiasa baru dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami manusia yang rentan, kami manusia yang rapuh, kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Sungguh Allah begitu mengasihi kami. Engkau peliharakan kehidupan kami hari demi hari. Bahkan mengaruniakan Yesus Kristus anakmu yang tunggal datang ke dalam dunia untuk menebus kami, manusia yang berdosa, yang selayaknya binasa. Bagi setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami beroleh anugerah keselamatan, kehidupan kekal, dan pengampunan dosa. Ajar kami untuk senantiasa melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, pimpin kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca menjadi rema, menjadi bread of life, roti kehidupan dalam perjalanan kami sebagai murid-murid Kristus. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungkan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 10, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang membaca mendengar firman Tuhan siang dan malam, menyimpan dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Amazing Grace. Amazing Grace. Pada tahun 1700-an, John Newton pergi melaut bersama dengan ayahnya di sebuah kapal dagang. Dia mengikut ayahnya
sebagai pemimpin kapal. Tetapi setelah ayahnya pensiun, Newton dipaksa untuk kemudian menjalani tugas di kapal perang. Hidup di atas kapal tidaklah mudah. Ada banyak tindakan-tindakan kekerasan di sana. Ada pelecehan di sana. Ada sikap hidup tidak toleran, tidak peduli. Yang penting saya senang, yang penting saya puas, yang penting aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Sangat keras kehidupan di atas kapal. Sehingga Newton kemudian memilih untuk pindah ke kapal budak yang sedang berlayar ke Afrika. Di sana Newton sebagai kapten kapal. Di sana John Newton sebagai pemilik kapal. Dia berkuasa atas apa yang ada di atas kapal itu. Dan tetap saja kehidupan di atas kapal ada kehidupan yang tidak mudah, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan. John Newton tetap saja berbuat yang jahat. Dia melecehkan budak-budak. Bahkan dia terlibat secara aktif dalam perdagangan perbudakan yang ada pada saat itu. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang melukai dan merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih para budak yang dia pandang hina, yang dia pandang begitu rendah. John Newton sebagai kapten kapal, tapi dia bertindak dengan sedemikian buruknya, sedemikian jahatnya, terlebih kepada para budak yang ada di atas kapal tersebut. Namun pada tanggal 10 Mei 1748 hidupnya diubahkan selamanya. Saat itu kapalnya sedang dilanda badai yang dahsyat, yang menakutkan, dan kapal itu terombang-ambing, hampir tenggelam. Di tengah keputusasaan dan ketakutannya, John Newton kemudian berteriak, "Tuhan, ampuni aku. Tuhan, ampunilah aku yang berdosa ini." Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, malam itu John Newton memikirkan tentang pengampunan dari Allah. Dia mengingat kembali, menyadari akan dosa-dosa yang dia lakukan, kejahatan-kejahatan yang dia kerjakan. Memperjualbelikan budak, melecehkan, menghina mereka. Hidup hanya memuaskan hawa nafsu semata. Tidak ada yang baik yang dilakukan oleh John Newton. Tapi malam itu, John Newton menyadari akan dosa-dosanya. Memikirkan kembali akan kasih Allah dan pengampunan Allah bagi dia, orang yang berdosa. Melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban baginya di atas kayu salib, John Newton mengalami satu anugerah yang menakjubkan, anugerah yang ajaib, bahwa kehidupannya tidak lagi sama seperti yang dulu. John Newton menuliskan demikian, "Sangat besar anugerahnya memberi aku selamat. Dulu hilang, sekarang dapat, buta sekarang
jarang melihat. John Newton, dia meninggalkan kehidupan lamanya. Dia meninggalkan akan segala kejahatan yang dia lakukan. Dia meninggalkan perdagangan budak dan menjadi seorang pengabar Injil, pengabar anugerah Allah yang ajaib bagi setiap manusia yang berdosa. Hidupnya diubahkan karena kasih karunia Allah. Dia sudah diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena kehebatannya, bukan karena usahanya, tapi sungguh semata-mata kasih anugerah Allah yang ajaib yang mengubahkan kehidupan John Newton, seorang pedagang budak, menjadi pekabar Injil anugerah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, Roh Allah menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap ketetapan dan perintah Allah, sikap perbuatan kita, tutur kata kita yang mengecewakan dan melukai sesama, dan memberikan kepada kita kuasa untuk meninggalkan dosa. Ayat 10 mengatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Setiap kita yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus, digambarkan bahwa kita itu ciptaan Allah, diberikan kemampuan, diciptakan dalam Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Dan di sana Tuhan berikan Roh Kudus bagi kita semua yang memampukan kita untuk mengalahkan godaan dosa, untuk mengalahkan keinginan daging, untuk mengalahkan hawa nafsu dunia ini. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan pekerjaan baik, di mana Tuhan Allah sudah sediakan bagi kita, supaya kita hidup setiap hari di dalamnya. Apa yang kita kerjakan adalah perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan dan mendatangkan berkat bagi sesama kita. Dulu kita tidak pernah peduli akan hidup orang lain. Dulu kita bahkan memberontak kepada Allah. Tetapi oleh karena anugerahnya yang ajaib, amazing grace, kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru, di mana Yesus Kristus bertahta di dalam hati dan hidup kita untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur karena amazing grace, anugerah Allah yang begitu ajaib, menakjubkan bagi kami. Kami diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Dahulu kami orang yang layak dimurkai, binasa akibat dosa. Orang yang tersesat hilang. Tapi Tuhan Allah kami mendapatkan kami kembali
melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Dulu kami buta, tidak melihat anugerah Allah, hidup seturut dengan keinginan kami semata. Tapi hari ini kami melihat anugerah Allah yang ajaib melalui Yesus Kristus yang sudah berkorban mati di atas kayu salib bagi kami, bangkit dan naik ke surga, sediakan hidup kekal bagi kami yang percaya kepadanya. Mengucap syukur untuk Roh Kudus yang pimpin hidup kami, untuk kami sanggup mengalahkan dosa, untuk kami sanggup mengalahkan keinginan daging, untuk kami sanggup mengalahkan hawa nafsu dunia ini, dan hidup melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Berkati kami semua, Sobat Messenger, dalam sepanjang hari ini, berbagai rupa-rupa aktivitas kami, sungguh Tuhan yang berikan pertolongan, sehingga kehidupan kami didapati menyukakan hati Tuhan. Dalam berbagai rupa-rupa perjalanan kami, Tuhan Yesus juga lindungi kami dengan keselamatan. Kami serahkan ya Tuhan, untuk setiap anggota keluarga kami, mereka yang ada bersama-sama dengan kami, ataupun mereka yang tidak tinggal bersama dengan kami, mereka ada di tempat yang lain, di kota yang lain, bahkan negara yang lain. Tuhan Yesus peliharakan kami semua dengan kebaikan, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan dari Tuhan. Bagi kami yang sakit, sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, kesepian, Tuhan hiburkan kami, berikan kami kekuatan. Dan bagi kami yang ada berbagai rupa-rupa pergumulan kehidupan di tengah dunia ini, baik keluarga, studi, pekerjaan, usaha kami, Tuhan, Engkau yang membuka jalan bagi kami. Berikan hikmat bagi kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, yang mendatangkan pemulihan bagi kami semua. Dan serahkan ya Tuhan, untuk setiap kami, Sobat Messenger, dalam berbagai pergumulan kehidupan kami, bahkan yang tak terucapkan sekalipun, Roh Kudus turut berdoa bagi kami, mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Ajar kami melihat kebaikan Tuhan, dan kami peka terhadap dosa, terhadap pelanggaran dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu setiap hari kami jalani dengan pertolongan dari Roh Kudus. Berdoa ya Tuhan untuk sekolah-sekolah Kristen yang ada, lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang ada, dari KB, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan lembaga-lembaga pendidikan informal. Sungguh Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Kami bukan saja mengajarkan keterampilan, pengetahuan, ilmu, tetapi juga pengenalan kebenaran firman Tuhan, pengenalan tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sehingga setiap anak-anak peserta didik, mereka boleh diubahkan dengan amazing grace, anugerah-Mu yang ajaib, menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan. Kami hidup di tengah dunia yang begitu gelap dan jahat, berikan hati yang terus diterangi oleh Roh Kudus. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan yang ada sekarang ini, dari tingkat pusat hingga daerah-daerah, dalam mengambil kebijakan, tindakan-tindakan yang dilakukan mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat,
kedamaian, dan kerukunan yang ada di tengah masyarakat. Berdoa pula untuk tahapan-tahapan pemilu yang terus sedang dilaksanakan. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan campur tangan. Senantiasa kami boleh melihat Engkau yang peliharakan bangsa dan negara kami Indonesia ini di dalam kedamaian. Tantangan adanya konflik di tengah-tengah pelaksanaan pemilu dan pilkada seringkali terjadi. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan, berikan hati, pikiran, akal budi yang jernih, sehingga dalam keperbedaan pilihan-pilihan yang ada, kami tetap Indonesia satu dan saling menghargai dalam berbagai keperbedaan dan tetap hidup rukun dan damai. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang terus memancarkan terang Kristus dalam kehidupan di tengah dunia ini. Dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amazing grace. Anugerah Allah begitu ajaib dalam kehidupan kita. Siapa kita manusia yang berdosa ini? Kita layak binasa, kita layak dimurkai. Tapi karena kasih Allah, anugerah Allah, kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dengan apa kita balas kasih Allah yang ajaib dalam kehidupan kita selain menyukakan hatinya? Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.